Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rizal Rafael dengan NIM akhir 116. Perkenalkan, saya Elnino dengan NIM akhir 134. Perkenalkan, saya Muhammad Arsya dengan NIM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Tessa Asianta dengan NIM akhir 135. Perkenalkan, nama saya Aisyah Almastiawan dengan NIM akhir 093. Halo semuanya, saya Muhammad Arsya Fadila. Hari ini, kelompok kami akan membahas bagian yang sangat krusial dalam komunikasi internet, yaitu network layer. Coba teman-teman bayangin lagi ngirim surat internasional. Kalian butuh alamat yang jelas, pengirim yang tertera, dan kantor pos yang tahu rute pengiriman. Nah, inilah peran network layer. Di saat layer 2 atau data link hanya mengurusi pengiriman antar perangkat di satu jaringan lokal, network layer punya tanggung jawab besar untuk end-to-end paket delivery. Tugas utamanya adalah memastikan data bisa berpindah dari komputer A ke komputer B. Meskipun mereka berada di jaringan yang sangat berbeda, beda kota, atau bahkan beda negara. Intinya, network layer memiliki dua pilar utama. Pertama adalah addressing untuk identitas, dan kedua adalah routing untuk menentukan jalur terbaik agar paket sampai ke tujuan dengan efisien. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait bagaimana perangkat kita dapat dikenali di interconnection network melalui logical addressing. Jadi, setiap perangkat akan memiliki IP address yang unik, bersifat temporary karena dapat berubah mengikuti jaringan tempat kita terhubung di dalam IP. Terdapat dua bagian penting, yakni network IP sebagai alamat jaringan dan host IP sebagai identitas spesifik perangkat kalian. IP bisa didapatkan secara otomatis dengan DHCP atau di set manual static seperti NAT atau Network Address Translation. Untuk menerjemahkan IP private ke public memungkinkan perangkat berbagi di IP public yang sama. Jadi, dari layer sebelumnya akan di-packing kembali atau disebut packetizing. Data mentah akan dipecah menjadi paket-paket kecil agar efisien. Agar apabila ada kerusakan paket di tengah jalan, cukup melakukan pengiriman ulang pada paket yang hilang tanpa harus mengulang dari awal. Setiap paket memiliki header atau label berisi source dan destination IP, jenis protokol TCP atau ICMP, TTL atau time to live yang menentukan umur paket agar tidak stuck di jaringan, sequence number agar penerima dapat menyusun kembali paket-paket data. Namun, apabila paket tersebut terlalu besar untuk melewati jaringan, network akan melakukan fragmentation atau memecah paket menjadi bagian lebih kecil agar sesuai dengan MTU atau Maximum Transmission Unit. Nantinya fragment tersebut akan disatukan kembali atau reassembly saat sampai di tujuan. Saya akan menjelaskan terkait router, routing, forwarding, dan hub. Sebenarnya mereka itu bisa dibilang ada dalam rumpun mekanisme pemilihan jalur terbaik. Dari paket yang sudah dibungkus rapi, sekarang paket itu perlu didistribusikan ke alamat tujuan. Nah, tugas dari router di sini adalah untuk membaca alamat tujuan dan menentukan lewat mana nih paket harus dikirim. Setiap pemindahan jalur antar router atau perangkat itu dinamakan hub, dan juga kita bisa ambil prinsip less hub better karena semakin sedikit lompatannya semakin baik. Ada dua proses yang sering tertukar nih, yakni forwarding dan routing. Forwarding sendiri dapat kita gambarkan sebagai aksi lokal di dalam satu router untuk menggeser paket ke pintu keluar yang tepat. Sedangkan routing adalah proses strategi untuk mencari jalur terbaik untuk dilalui oleh paket menggunakan routing table atau tabel rute yang ada. Di sini juga terdapat protokol routing seperti RAP untuk jaringan kecil, OSFP untuk jaringan besar yang melihat seluruh topologi, serta BGO mengurus lalu lintas internet global. Baik, setelah kita paham konsep besarnya, mari kita lihat siapa saja aktornya dan bagaimana proses ini terjadi secara nyata. Pertama, protokol network layer. Selain IP address V4 dan IP address V6 sebagai sistem alamat utama, ada beberapa protokol penting lainnya. Salah satunya yang pertama adalah ICMP. Ini adalah sistem laporan error. Saat kita melakukan PIN, ICMP lah yang bekerja mengecek apakah tujuan bisa dijangkau. Lalu yang kedua ada ARP. Nah, tugasnya ini adalah mencari MAC address berdasarkan IP yang tadi dikirim. Ia bekerja di jaringan lokal sebelum paket dikirim keluar. Lalu ada IPsec, ini adalah satpam kita. Ia mengenkripsi dan
autentikasi data agar komunikasi kita aman dari penyadapan. Lalu ada MPLS, protokol yang menggunakan label untuk meneruskan paket secara cepat. Biasanya digunakan oleh ISP untuk manajemen trafik yang efisien. Lalu ada NAT, teknologi yang menerjemahkan IP privat ke IP publik, sehingga banyak perangkat di rumah kita bisa berbagi satu IP publik dari ISP. Yang kedua, mari kita lihat alur kerjanya. Coba bayangkan saat kalian mengetik google.com di browser, langkah yang pertama akan keluar yaitu request yang dimulai. Pertama, perangkat kalian mulai melakukan permintaan data. Lalu kedua ada packetizing. Komputer membungkus request tersebut menjadi paket yang berisi IP kamu, IP Google, dan data aplikasinya. Lalu akan terjadi first hop, paket dikirim ke router rumah kalian sebagai lompatan pertama. Lalu akan melakukan routing table. Di sini router membaca IP tujuan yaitu Google dan mencocokkannya dengan routing table untuk memilih jalur terbaik. Lalu akan step berikutnya adalah hop by hop. Paket melompat melewati banyak router di internet sehingga mendekati tujuan. Lalu ada reassembly. Begitu sampai di server Google, paket-paket tadi disusun ulang dan halaman Google berhasil ditampilkan di layar layar. Jadi kesimpulannya, network layer adalah sistem alamat dan pemandu jalan yang memastikan data sampai melalui proses addressing, packetizing, routing, dan fragmentation. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.